Selamat pagi, shalom. Shalom. Terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mau belajar kelima, tema gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampah itu tanggung jawabku seperti biasa ya. Kita sebagai orang percaya kita mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Silakan untuk Rangga berdoa untuk kita. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai memberkati kami, dan apa yang akan disampaikan oleh guru kami nanti hingga kami bisa pahami dan kami nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus ini doa kami, mulia, amin. Ya, terima kasih Rangga, silakan kembali ke tempat ya. Kita pada pagi hari ini ya, kita akan mempelajari tentang pelajaran kelima ya. Temanya gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku. Itu adalah lanjutan kita dari materi pembelajaran kita minggu yang lalu ya. Nah, di sini ya proyek dengan tema gaya hidup berkelanjutan dengan topik sampahku adalah tanggung jawabku merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki tujuan untuk melatih peserta didik dalam kedisiplinan, kreativitas, kemandirian, berkomitmen antara ucapan dan perbuatan, mewujudkan rasa tanggung jawab, membangun budaya bersih dan cinta lingkungan, menciptakan sikap saling percaya. Melalui proyek sampahku tanggung jawabku ini, peserta didik diharapkan dapat aktif menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah seperti yang kita lihat ya, di lingkungan sekitar kita di sekolah ini banyak sekali sampah-sampah yang mengotori lingkungan sekolah kita ya. Jadi sampah itu adalah sampah yang seperti botol ya, terus apalagi bungkus es, wadah plastik ya, itu adalah sesuatu yang sifatnya bagaimana itu? Yang terurai atau yang sangat lama terurainya? Ya, karena dia adalah sesuatu yang tidak mudah terurai. Nah, terus ya, sampah merupakan sisa pembuangan ya akhir dalam proses kehidupan manusia. Nah, saat ini sampah menjadi salah satu penyebab terjadinya pencemaran baik yang di darat maupun yang di sungai. Orang-orang membuang sampah dengan sembarangan. Nah, permasalahan sampah ini tidak pernah kunjung selesai ya. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah pada tempatnya mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar ya. Nah, oleh karena itu sekolah adalah salah satu tempat di mana peserta didik mendapatkan edukasi mengenai permasalahan ini ya. Nah, sekolah harus melatih peserta didik untuk melakukan inovasi dalam pengelolaan sampah secara efisien dan dapat menciptakan produk yang memiliki nilai estetik dan berdaya guna ya. Nah, jadi karena botol ataupun sampah plastik ini ataupun sampah-sampah yang lain yang sangat itu bentuknya dia terurainya sangat lama ya di situ. Nah, jadi kalian ya sebagai peserta didik, bagaimana caranya supaya lingkungan sekolah kita itu bersih, nyaman dan sehat. Nah, jadi kita sebagai seorang peserta didik, bagaimana caranya kita ya melakukan ini ya sampah ini supaya menjadi sesuatu yang bisa berguna, sesuatu yang bisa bernilai untuk kita pergunakan, untuk kita daur ulang lagi. Memang sampah itu adalah sesuatu yang mungkin menurut kita itu tidak sehat ya, tapi kalau sampah itu kita pergunakan sebaik mungkin ya, kita daur ulang sebaik mungkin, dia akan menjadi sesuatu yang bernilai, menjadi sini ya, memiliki nilai estetik
dan berdaya guna seperti di sini ya. Artinya bisa kita gunakan untuk membuat, kalau yang dari botol aqua misalnya bisa kita pergunakan untuk sebuah pot bunga atau menjadi tempat pensil atau spidol. Bisa kalian pergunakan, kalian tahu di meja itu. Nah, misalnya sedotan air minum itu ya, yang dari wadah plastik itu bisa kita pergunakan untuk menjadi sebuah bunga. Nah, di sini ya, anak-anak, di sini ada pertanyaan pemantiknya, ya. Yang pertama ya, mengapa penting bagi kita untuk mengelola sampah plastik di lingkungan sekolah? Coba ini pertanyaan yang pertama, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan Revan. Sekolah tidak kotor. Ya, bagus ya, supaya sekolah tidak kotor. Jadi kalian sebagai peserta didik, ini merupakan salah satu cara kalian untuk mengelola sampah plastik di lingkungan sekolah. Tadi dengan cara apa? Nah, supaya lingkungan kita tadi tidak kotor ya. Nah, di sini. Terus yang kedua, bagaimana caranya kita bisa mengubah sampah menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai? Siapa di sini bisa menjawabnya? Ya, silakan Bu Ide. Dengan cara didaur ulang. Ya, dengan cara didaur ulang. Bagus ya jawabannya. Nah, seperti yang akan kita lakukan hari ini. Yang nomor 2, bagaimana cara kita mengubah sampah jadi sesuatu yang berguna bernilai? Dengan yang dari sampah plastik tadi, yang botol-botol itu bisa kita pergunakan, bisa kita daur ulang menjadi sesuatu yang berguna. Yang kita akan lakukan ini nanti, yang akan kalian diskusikan, nanti kelompokkan, itulah yang nanti kalian buat sebuah proyek ya. Nah, terus yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan sebagai peserta didik untuk mengurangi sampah plastik di sekolah? Siapa yang bisa jawab? Ya, Badrin, silakan. Ya, bagus ya. Nah, artinya di sini seperti yang kalian lakukan di sekolah sampai saat ini ya, kalian guru-gurunya kan jangan kalian jajan di kantin yang memakai wadah seperti wadah plastik ya. Jadi artinya di sini kalian membawa botol minuman dari rumah ya. Nah, itu ya. Terus selanjutnya, tujuan pembelajaran. Nah, di sini yang pertama, silakan yang pertama siapa bisa baca? Putri, silakan Putri. Ya, itu ya. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Silakan. Ya, Laura. Ya. Nah, yang ketiga, siapa yang bisa membacakan? Ya, Gerlison, silakan Gerlison. Menjelaskan arti dan dampak sampah plastik terhadap lingkungan sekolah dan ekosistem. Ya, yang keempat, siapa yang bisa bacakan? Ya, Rangga. Mengajak dan memotivasi peserta didik dalam kegiatan proyek kelima dan mengembangkan keterampilan dalam mengulang sampah plastik. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini ya, apa itu sampah plastik? Nah, sampah plastik adalah limbah yang sudah tidak digunakan lagi. Sampah plastik mencakup berbagai jenis produk seperti kantong plastik, botol, sedotan, wadah makanan, dan kemasan produk lainnya. Plastik membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami, sehingga menjadi salah satu masalah bagi lingkungan. Nah, apa sih itu dampak sampah plastik bagi lingkungan? Ini ya, ada beberapa dampak sampah plastik itu. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Yang kedua, bahaya bagi satwa liar atau binatang melata, khususnya yang
di sungai ya. Nah, dan menghasilkan mikroplastik. Nah, jadi artinya jangan kita membuang sampah-sampah sembarangan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah kita. Apalagi kalau kalian buang sampah di sungai, karena binatang-binatang yang ada di sungai pun ya nanti bisa ikut tercemar. Ya. Selanjutnya, mengapa sampah plastik menjadi masalah? Ya, di sini saya tahunya sampah yang dihasilkan terus meningkat. Lambat laun sampah yang dihasilkan akan menjadi pulau sampah dan menjadi sumber masalah baru bagi kesehatan dan lingkungan. Klasifikasi sampah dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh lingkungan. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh lingkungan. Nah, sampah anorganik ini contohnya adalah sampah plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Nah, sampah dari bahan-bahan tersebut akan mengotori lingkungan dan menjadikan tanah itu tidak subur akibat adanya mikroplastik. Ya. Nah, contoh penerapan tema gaya hidup berkelanjutan kita pada hari ini ya dengan topik sampah itu adalah tanggung jawab itu antara lain membuang sampah pada tempatnya, membuat karya-karya yang berguna seperti pot bunga tadi, tempat spidol dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini ya anak, di sini cara kita mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang pertama, menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Yang kedua, menggunakan produk yang bisa dipakai ulang. Ya, di sini misalnya contohnya menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Artinya kalau kita belanja di masyarakat ya, kita menggunakan yang ada ini pakai yang kita plastik ya. Nah, terus di sini menggunakan produk yang bisa dipakai ulang. Artinya ini misalnya contohnya kalian di sekolah. Kalian di sekolah kan disuruh membawa botol minuman dari rumah sendiri supaya apa? Supaya kalian tidak minum atau jajan ya memakai plastik lalu kalian buang sembarangan di sekolah sehingga membuat pencemaran di lingkungan sekolah. Nah, sini ya contoh hasil karya ya. Ini contoh hasil karya kalian itu nanti berupa pot bunga, tempat pensil atau spidol. Ya. Nah, sini ya. Terus kita akan masuk ke dalam kerja kelompok. Nah, nanti di dalam kerja kelompok kalian nanti ya kalian membuat sesuatu yang berguna, didaur ulang ya, artinya mempunyai nilai ya, misalnya dari sampah botol plastik tadi ya atau sedotan minuman tadi kalian pergunakan untuk membuat sesuatu yang berguna dengan bernilai, misalnya menjadi sebuah pot bunga dan menjadi sebuah bunga dan menjadi sebuah kotak pensil atau spidol tadi ya. Nah, situ. Nah, nanti setelah kalian buat proyek kalian nanti di dalam kelompok kalian, nanti proyek kalian itu atau produk kalian nanti kalian tampilkan, kalian presentasikan di depan kelas, manfaatnya produk yang sudah kalian atau proyek itu yang sudah kalian buat itu nanti ya berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, nanti setelah kalian selesai kalian membuat proyek kalian nanti atau produk kalian itu nanti kalian tampilkan, nanti presentasikan ke kelompok masing-masing ya. Ya, paham ya? Paham. Ya, nanti silakan kalian kerjakan, nanti bisa disediakan semuanya ya. Nah, nanti kalian presentasikan hasil dari produk kalian. Misalnya kelompok 1 masing-masing produk dari misalnya sedotan membuat sebuah bunga. Nah, kalian manfaatnya untuk apa? Gitu ya, produknya itu nanti ya. Ya, paham ya? Ya, sekarang silakan kerjakan ya. Ini buat dulu.
Itu ya. Bujur sampah ya bu. Jangan. Kirim ke dokter. Kalian buat menjadi sesuatu yang berguna dan bernilai. Silakan kerjakan. Ya, kalian nanti plastik yang dari permen itu bisa orang buat jadi bungkus kopi, orang buat jadi tas. Ya. Dan kelompok satu di sini buat bunga. Nah, nanti Abang belinya yang
Ya, bagus. Nah, ini. Oh, senang. Beneran. Kasih labnya tuh yang tuh. Ini yang ada kecil. Oke ya, sekarang kalian sudah selesai membuat sebuah produk proyek kalian. Nah, sekarang kalian tampilkan hasil karya kalian itu yang sudah kalian buat tadi dari sampah plastik tadi. Kalian presentasikan ke kelompok masing-masing. Mulai dulu dari kelompok 1, silakan. Produk apa hasil karya yang sudah kalian buat hari ini dari plastik sampah? Silakan. Ya, Yunike? Ya, silakan. Lebih deh. Kami membuat kotak pensil atas spidol dari bahan plastik. Terima Ya, kasih. ya. Terus kamu ya, silakan dudukkan Mason ya, bagus ya hasil karyanya. Tempat pensil atau spidol ya. Sekarang Ibu persilahkan dari kelompok 3 dulu untuk menampilkan hasil karya mereka yang sudah mereka buat hari ini dari sampah plastik. Silakan kelompok 3. Inilah hasil karya kami itu tempat pensil dan bunga yang berasal dari daur ulang sampah. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya. Sekarang Ibu persilahkan untuk kelompok 2 untuk menampilkan hasil karya mereka Kami dari sampah plastik. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan bunga dari plastik. Sekian, terima kasih. Ya, tangan kelompok 2. Ya. Nah, sekarang ya kalian sudah menampilkan hasil karya kalian dari sampah plastik ya. Yang mana itu yang dari kelompok 1 mereka membuat tempat pensil dan spidol. Kelompok 2 mereka membuat bunga dari sedotan minum ya. Terus kelompok 3 mereka membuat bunga dan membuat tempat spidol dan pensil dari sedotan minuman juga. Terima kasih ya semuanya untuk hari ini. Nah, sekarang apa yang sudah kalian buat hari ini berbentuk produk kalian, salah satu ya refleksikan ya hasil dari karya kalian. Silahkan. Bangga. Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan oleh lingkungan, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak dapat diuraikan oleh lingkungan.
sampah anorganik ini contohnya adalah sampah plastik, styrofoam, dan lain sebagainya. Sampah dari bahan-bahan tersebut akan mengotori lingkungan dan menjadikan tanah tidak subur akibatnya adanya mikroplastik. Ya, terima kasih untuk kalian sudah menyaksikan hasil dari karya kalian tadi. Sekarang kalian kerjakan lomba kerja peserta didik ya. Silahkan kalian jawab. Nanti kalau sudah selesai silahkan dikumpulkan. Ya, lomba kerja peserta didiknya silahkan kalian berdiskusi. Untuk hasil lembar kerja peserta didiknya silakan dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran kita hari ini ya tentang sampahku tanggung jawabku. Di sini dari hasil pembelajaran kita bagaimana kita mengolah ya sampah plastik sehingga menjadi sesuatu yang berguna untuk kita ya. Jadi artinya menjadi sesuatu yang bernilai, yang punya nilai estetis ya. Jadi artinya sampah itu kalau kita melihat memang sesuatu yang tidak bagus ya, tapi setelah kita mendaur ulangnya kembali, sampah plastik itu akan menjadi sesuatu yang ada nilainya buat kita. Nah, demikian ya proses pembelajaran kita untuk hari ini tentang gaya hidup berkelanjutan, topiknya sampahku tanggung jawabku ya. Untuk selanjutnya kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup yang dipimpin oleh Melin. Silakan Melin. Teman-teman, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini, pada hari ini ya Tuhan, kami sudah selesai dalam mengikuti pelajaran, dan kiranya apa yang kami pelajari hari ini boleh bermanfaat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau menjaga serta melindungi kami di dalam perjalanan kami. Inilah doa